Oke, sekarang kita masuk ke network layer protocol dan API addressing. Oke, saya coba ini sebentar. Oke. Oke. Pertemuan pertama kita apa ya? API address sudah diajarin belum ya? Coba supaya nggak salah. Free registrasi, OSI layer, IP. Oh, ini IP sudah saya ajarkan. Kelas B, kelas C, subnetting. Oh, berarti kita sudah materi ini sudah materi ini udah. Oke. Oh, API private sepertinya belum ya. API private keburu saya close ya. Oke. Ya, API private belum. Calculation type ini sebenarnya udah. Oke, kita coba latihan sedikit subnetting ya, supaya Anda mengingat kembali ya. New notebook. Sekarang tanggal 8 Oktober. 8 Oktober 2021. Oke, kita share dulu. Oke, catatan 8 Oktober 2021. Ya. Nah, kalau kemarin pertemuan pertama, jadi Anda bisa review kembali bagi yang sudah lupa ya. Jadi kita API versi 4. Ini kita ada namanya API private dan API public. Oke. Definisi dari API private itu simpelnya adalah IP yang digunakan untuk jaringan LAN, local area network. Gitu. Jadi kalau Anda sedang konfigurasi, contohnya LAN, misalkan Anda konfigurasi di rumah, kampus, kantor, warnet, atau Anda membuat semacam ya jaringan sendiri, small office ya, sama aja lah. Nah ini API private ini memang mutlak harus digunakan, nggak ada toleransi ya, Anda tidak menggunakan. Kalau Anda kekeh dengan sembarang IP, Anda nggak akan koneksi internet. Tidak bisa koneksi internet. Jadi API private itu dia pertama adalah 192.168.00 sampai 168.255.255. Ini kenapa memang kekeh? Karena di setting di programnya, di TCP/IP dan segala macam ya ketiga IP ini. Kemudian 10.00 sampai 10.255.255.255 dan 172.27 16.0 sampai
172.2731.255. Jadi ini adalah IP yang Anda harus set kalau misalkan Anda di set di warnet, di kampus, di kantor, dimanapun yang sifatnya LAN, Anda harus pakai IP ini. Kemudian adalah yang kedua adalah IP public. Ini biasanya IP yang kita sewa. Gitu. Ini biasanya dimiliki oleh ISP ya. Gitu. Oke, IP public itu ya berarti selain IP private, kemudian yang depannya 0.x.x.x, yang depannya 127.x.x.x, dan dari 224 sampai 255. Oke. Anda bisa lihat slot IP public ya kisaran berapa sih kurang tahu ya, berarti dari 1, 2, 3, 4. Jadi slot IP public terbatas ya. Makanya untuk mengantisipasi IP public terbatas, maka ada gabungan antara IP private dengan IP public yang dikenal dengan nama NAT, Network Address Translation ya. Translation. Oke. Jadi konsep NAT ya, ini saya belum lihat slide ya, ini baru yang bahasa saya aja. Itu ada namanya one to one ya. Jadi seperti database ya, ada one to one kalau Anda belajar database ID ke ID primary key-nya. Jadi satu IP private dimiliki di satu IP private, dia punya juga gini, mempunyai satu IP public dan IP private. Ini biasanya server. Kemudian ada lagi many to one ya, tidak ada one to many ya, tapi many to one. Banyak IP private terus keluar dari internet hanya satu IP public gitu. Jadi ada konsep one to one and many to one. Many to many nggak ada ya. Kalau di database ada ya, saya kurang tahu. Kalau one to many mungkin ada. Oke. Nah sekarang adalah bagaimana caranya kita mengetahui IP public dan IP private pada jaringan yang kita miliki. Oke. Hasil ini akan berbeda dengan Anda ya. Jadi kita bisa di trace root. Oke. Kalau di Windows traced kalau nggak salah. Dicoba aja bagi pemilik Windows ya. Misalkan saya traced root.com, kita akan lihat. Oke. Kalau Windows coba dengan traced ya. Silakan dicoba ya, karena saya nggak bisa coba. Jadi nanti silakan coba di Mas, Amelia, Grisna, Safira, dan seterusnya. Di sini kita akan coba lihat analisa ya. Kita coba analisa ya. Yang pertama adalah ini. Ini berarti ini adalah IP-nya detik.com. IP detik.com.
kita bisa ngecek, kita copy ini Ctrl C ya. Kemudian kita paste, dia langsung ke detik.com. Wow, it's magic. Enggak, itu enggak magic. Oke. Oke, kemudian ini nomor 1. Oke, ini adalah alamat apa ya? Alamat router atau gateway pada komputer saya. Jadi komputer Anda akan berbeda ya. Jadi ini masih IP public, IP private. Oke. Nomor 2 dapat di sini kebetulan jaringannya ini copy selection ya. Nah ini API pertama, API public pertama ya. API public pertama setelah API private adalah API public jaringan saya, jaringan tersebut. Gitu. Jadi API public saya 180.245.561 ya. Jadi kebetulan saya menggunakan IndiHome ya. Jadi kalau Anda restart ini pasti balik ganti-ganti nih. Gitu. Jadi itu seperti itu. Coba misalkan saya sebut ya, Anda copy paste ke menu, jangan ke menu chat ya, ke WhatsApp aja ya, ke grup WhatsApp gitu. Misalkan coba Dava, Anda traceat ke, jadi tulisnya traceat ya, traceat.detik.com atau traceat setelah situs Anda sih, Facebook atau apa gitu. Pastekan ke grup ya, kita akan coba lihat, karena hasilnya pasti beda, nggak mungkin sama. Iya Pak, beda Pak. Iya, pasti beda. Loading Pak, di saya agak lama waktu pakai tracernya itu. Oh, pakai tracer, kok lama ya? Oh, mungkin situs Anda jangan situs yang ilegal ya, pasti keblok. Misalkan enggak Pak, pakai Facebook Pak. Oke, jadi kalau ada tanda bintang-bintang nomor 6 seperti ini, kemudian nomor 7 ada, ini berarti ada firewall. Ada firewall yang mengeblok yang memang dia tidak ingin mengasih tahu jaringan dia itu apa. Oke, ini sudah dapat ya. Detik ya. Ya ini nomor 2 masih API private, nomor 3 masih API private, nomor 4 masih API private. Oh, berarti nomor 5 ini 111 dia menggunakan API public gitu. Jadi ini sebentar saya copy dulu yang ini. Oke, 610 kemudian oke. Sini kita copy. Ya. Apa sih? Oke. Ini berarti dia ada firewall ya. Kemudian kalau bagi seorang analisis jaringan, audit jaringan, misalkan di nomor ini ya, karena memang ini berbeda dengan saya bisa mengetahui jaringan si Fastnet. Depannya ini. Kemudian di depannya ini dia punya jaringan router, dia punya 2, IP-nya ini. Kemudian dia punya IP ini, dan IP ini. Bagi seorang audit jaringan, bahasa halusnya ya, atau bagi seorang hacker itu dia bisa melihat jaringan di dalamnya dengan menggunakan tracer. Kemudian dia ini akan terhubung dengan sini. Artinya kalau misalkan si audit jaringan, IP ini harus diamankan, IP ini harus diamankan. Kalau IP ini bermasalah, otomatis ini nggak bisa. Seperti itu. Jadi itu biasanya kalau si jaringan ini akan di-scan, ada celah nggak atau vulnerability-nya nggak gitu.
Sama dengan jaringan detik. Detik saya dengan detik ini kemungkinan berbeda. Karena kalau kita bicara reliability jaringan, itu diusahakan server itu punya banyak IP, tidak hanya satu IP. Gitu. Jadi web servernya banyak. Jadi kalau dia down, masih ada satu lagi. Jadi dia 203.190, di saya adalah salah ngopi kayaknya. Kok Jarkom 10 September, saya hapus aja lah. Iya, salah ngopi. Cut cell, aduh. Jangan. Oh no. Control MZ. Oke, very. Copy aja lah kalau gitu. Ngeri dia. Cut cell, Control X ya. Nyari kerjaan. Control MZ. Ya sudah, copy aja. Masih penasaran sih tadi. Oke, ini Control C. Ini kita close. Oke. Nah, dia punya 203. Kalau di saya itu IP-nya 103 ya. Jadi detik punya 103.49. Jadi dari sini saya sudah mendapatkan sebuah informasi kalau detik itu punya IP 103.49 dan 203.190. Jadi dia punya banyak. Jadi dari sini kita bisa, kalau di data center itu berarti server detik banyak. Dia punya sewa IP publik juga banyak. Dan kalau kita lihat 203 dan 103 ini, kalau saya umpamakan dia beda provider. Jadi misalkan 103 punya Telkom, 203 punya Moratel atau apa gitu. Jadi dia pun berpikir juga kalau misalkan 103 down, masih ada 203 gitu. Jadi reliability-nya juga di ini. Sekarang kita lihat jaringan di Facebook ya. Jadi dengan seorang audit jaringan hanya menggunakan traceset dia udah bisa bercerita banyak. Di audit jaringan di sini kita bisa lihat ini dia punya IP 157 si Facebook. Ini juga pasti punya Facebook juga karena depannya 157. Jaringan ini kemungkinan punya si Facebook. Simpelnya adalah ini domainnya ada FB, ini pasti punya Facebook gitu. Jadi artinya 4 jaringan ini harus diamankan. Kalau udah namanya perang dunia cyber kan dia akan mencari semua IP. Jadi IP ini akan diamankan. Makanya mungkin di sini ada IP yang tersembunyi nih. Gitu. Jadi itu sah-sah aja. Oke, itu sudah out of the topic ya. Oke. Kita balik ke ini ya, ke slide ya, biar saya fokus. Ini nggak perlu saya jelaskan, dapat 192 nggak perlu, kecuali kalau Anda ini ya paling saya suruh Anda lihat rekaman sebelumnya. Poinnya sama. Private, ini special IP address. Oke, di sini tambahan berarti adalah 169 ya. Jadi kalau misalkan Anda punya IP, kemudian nggak dapat DHCP, ya dia 169 gitu. Oke. API versi 4 dan API versi 6. Ya, seperti saya bilang, API versi 6 ini ada, tapi tidak ada ya. Ada, maksudnya ada tapi tidak ada lah. Dia sudah ada, semua sudah oke, tapi sepertinya bisnis tidak mendukung API versi 6. Jika tidak, kita semua sudah menggunakan API versi 6. API public itu bisa digunakan di handphone, di laptop, dimanapun gitu ya. Bisnis tidak mendukung itu.
Kalau nggak nanti ISP jadi ini pasarnya langsung turun. Karena semua orang bisa buat server sendiri. Oke. Ini subnetting ada kalkulasi, kayak saya akan coba semacam bertanya kepada Anda. Silakan Anda jawab. Lebih baik sih tidak usah saya panggil, langsung aja jawab benar atau salah juga enggak, ini kan no problem ya. Jadi nanti silakan di ini. Nomor 1 pertanyaannya adalah apakah IP mana yang dapat terhubung? Oke. Nomor 1 dia punya IP 192.168.1.10/24. Nomor 2 dia punya IP 192.168 berapa ya? 15/24. Nomor 3 dia punya IP 192.168 40/24. Jangan yang gampang-gampang dulu deh. Ini dulu deh. Kita pancing yang sederhana dulu. Ini dulu. Nah, yang sederhana dulu, nanti mulai yang agak susah gitu. Jadi kita coba yang agak sederhana dulu lah. Oke. Menurut Anda, IP mana yang dapat terhubung? 1 dan 2 kira-kira dapat terhubung atau tidak? Sebelum pertanyaan itu, /24 ada yang tahu apakah /24 itu? Jadi kita yang simple-simple dulu nih. Sebelum jauh-jauh, ada yang tahu /24? Jadi silakan jawab aja, nggak usah saya panggil. Subnet mask-nya, Pak. Iya, langsung aja. To the point aja. Subnet mask-nya berapa? 255, 255, 255. 255-nya ada berapa? 3, Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Nomor 1 dan nomor 2 apakah dapat terhubung? Terhubung, Pak. Kenapa? Kenapanya itu yang paling penting. Kenapa nomor 1 dan nomor 2 dapat terhubung? Sama, Pak. Apa? Gateway-nya kayaknya. Kurang jelas. Nanti saya salah tafsir. Masih sama kayaknya, Pak. Sama apanya? Di itunya tuh mungkin di gateway-nya kali, Pak. Network ID-nya bukan, Pak? Sama. Ya, jawabannya network ID-nya yang sama. Jadi jaringannya dapat terhubung karena network ID-nya yang sama. Sekarang pertanyaannya network ID-nya berapa? 1. Enggak. Network ID-nya berapa? 192.168.1.0. Ya, itu benar. Oke, sebentar. Nomor 1 dan nomor 2 dapat terhubung karena memiliki network ID yang sama, yaitu 192.168.1.0. Oke. Sekarang nomor 3 dan 4 dapat terhubung. Kalau terhubung, kenapa? Langsung aja network ID-nya berapa gitu. Hubung, Pak. Network ID-nya? Network ID-nya 192.168.2.0. Oke. Kita coba yang gampang dulu. Nomor 3 dan 4 terhubung karena network ID-nya 192.168.2.0. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Sebentar saya mikir. Masih sama IP mana yang dapat terhubung. Oke, 192.168 satu juga dah, nggak apa-apa. 32/27.
Nomor 2 192.168.1.40/27. Nomor 3 192.168.1.25/27. Nomor 4 192.168.1.10/27. Nomor 5 192.168.50/27. Nomor 6 192.168.100/27. Kita di /27 dulu biar Anda nggak bingung. 168.110/27. Oke. Sekarang sebelum pertanyaan jauh-jauh /27 itu berapa? Dua 255 3 kali terakhirnya 224. Pak. Oke. Ini ada, kalau nggak ada yang ngerti silahkan tanya ya, atau bisa lihat rekaman, mungkin sudah dijawab kali ya. Oke, kira-kira nomor 1, nomor 2 dapat terhubung terhubung tidak? Terhubung. Ada yang jawaban lain? Ya, pasti jawabannya tidak terhubung ya, terhubung atau tidak terhubung. Saya menjawabnya, kenapa terhubung dulu? Masih dalam satu divisi mungkin Pak, network ID. Oke. Nomor 1 dan nomor 2 jawabannya adalah tidak dapat terhubung. Oke. Nanti saya jelasin. Cuma kalau ada yang bisa menjawab sih nggak apa-apa, tidak dapat terhubung. Oke, ini mungkin the last ya penjelasannya. Sekarang nomor 2 dan nomor 3 dapat terhubung atau tidak? Dapat, Pak. Hah? Dapat. Dapat ya. Ada punya pendapat yang berbeda? Mungkin pertanyaannya adalah nomor 2 dan nomor 3 mudah-mudahan saya salah ya, karena kan saya berpikir cepat. Takutnya pemikirannya ternyata salah gitu. Tidak dapat terhubung. Oke, kan kita lihat kalau misalkan nomor sebelum selanjutnya lebih baik kita akan explore kembali. Nomor 1 berapakah network ID-nya? Supaya Anda nanti pas pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa menjawab, dan alasan saya yang terhubung itu biar nyambung ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ngitung ya. Kalau nggak salah ngitung tinggal ubah lagi. Itu aja. Nah, sekarang nomor 1, berapakah network ID-nya? Ini kalau Anda sudah bisa menjawab nomor 1, nomor 2, maksudnya sudah bisa network ID, Anda bisa memecahkan mana yang terhubung dan tidak terhubung. Silakan jawab aja, salah pun nggak masalah, nggak ada hubungan dengan nilai. Ini biar kita ini aja. Nomor 1 Pak, ID-nya. 32 itu, yang terakhir itu 32. Network ID-nya adalah? Yang nomor 1 itu. Iya. Network sebentar. ID-nya adalah 192.168.1.32 ya. Oke, itu benar. Betul. Nomor 2? Berapa? 32 juga. 32 juga ya. Network ID-nya adalah 192.168.1.32. Nah, sekarang mungkin ada yang ini nomor 1, nomor 2 network ID-nya sama, kok nggak terhubung. Poinnya harus diingat, network ID ini tidak boleh digunakan sebagai host. Gitu. Jadi nomor 1 nggak bisa digunakan sebagai host. Jadi makanya nomor 1 dan nomor 2 tidak dapat terhubung. Seperti itu. Sekarang nomor 3, berapa network ID-nya? Untuk kalau bisa, tadi kan siapa tadi yang jawab?
yang lain dulu gitu. Nanti yang lain siapa ya gitu. Lebih baik langsung ngomong aja gitu. Saya belum mendengar suara Siti Khadijah, Raisa, Nurul Hidayati, dan selanjutnya lah. Silakan dijawab gitu. Setidaknya biar saya tahu Anda mengerti atau tidak. Silakan selain tadi siapa ya tadi ya? Kalau nggak salah tadi yang berbicara itu Fardal ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah lihat. Iya, Fardal, Pak. Iya. Ya, selain Fardal silakan berapakah network ID untuk 1.25? Kemungkinan ini nggak tahu bagaimana cara menghitung, itu masalahnya. Saya tanya deh kira-kira siapa ya kira-kira? Murni ya, Murni kira-kira Anda mengerti nggak /27 itu dapatnya dari mana? Murni Samiroh. Atau mungkin ada yang Murni ditemenin oleh Nabila. Kira-kira /27 Anda tahu nggak? Itu /27 itu apa maksudnya? Yang lain juga, kan nggak mungkin saya sebutin semuanya satu-satu. Habis nanti waktunya. Ini kayak film SpongeBob ya, 100 tahun kemudian. Nggak ada yang jawab. Oke, silakan yang lain jawab aja salah benar nggak ini nggak ada punishment kok. Atau Pak saya nggak ngerti Pak, itu lebih jujur itu. Yang flash 27-nya submaknya bukan, Pak? Iya betul Samet Mas. Tapi ya benar Samet Mas. Iya, maksudnya teman Anda sudah menjawab, Samet Masnya adalah 255, 255, 255, 224. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mengerti mendapatkan nilai 224 itu gitu? Network ID-nya 192, 168, 10 bukan Pak? Ya benar. Saya nggak lihat siapa yang ngomong ya, karena nggak fokus. Network ID-nya ada 192, 168, 1.0 benar. Jadi makanya saya bilang nomor 2 dan nomor 3 tidak dapat terhubung karena berbeda network ID. Oke, nomor 4 berapa network ID-nya? Gampang ini nomor 4, silakan. Kalau sudah bisa menjawab nomor 3. Hah? Berapa? 192, 168, 1.1. Nomor 5 berapa? 1 titik. Nomor 6 berapa? Nomor 7 berapa? Oke. Nomor 4, 1.0 bukan, Pak? Iya betul. Nomor 5? Nomor 5, 1.32. Ya, nomor 6? Nomor 6, 1.96. 96 ya. Nomor 7? 96 juga. Oke. Jadi dari sini Anda sudah bisa mengetahui apa namanya yang dapat terhubung yang mana di sini karena syaratnya harus sama ya. Dan yang nomor 1 itu jebakan ya. Jadi kalau Anda nomor 1, nomor 2 dikatakan tidak dapat terhubung, ya maksudnya dapat terhubung ada kejebak di situ. Kira-kira ini perlu pembahasan atau tidak? Perlu saya jelaskan nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Sekilas Boleh, aja, Pak. Sekilas, Pak. Iya. Biar ngingat lagi, Pak. Oke, jadi /27 adalah jumlah bit 1 pada subnet mask. Jadi kalau dia /27 ya berarti jumlah bit 1-nya ada 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ini kan ada 24 totalnya yang sudah. Berarti 25, 26, 27. Sisanya adalah 0 karena setiap ini ada 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti inilah 255, 255, 255. Ini dihitung sendiri, teman Anda sudah mendapatkan 224. Atau kalau di sini adalah sebenarnya adalah 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7, 128 ditambah 64 ditambah 32 sama dengan 224. Gitu. Nah, sekarang ini rumus gampang cepatnya aja lah, biar gampang. Jumlah bit nolnya ada 5. Ya kan? Di subnet mask. Berarti kelipatan, bukan kelipatan 5 ya, kelipatan 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 adalah 30, ya 32. Jadi range-nya adalah, yang pertama adalah 192, 168, 1.0, sampai 192, 168, 1.31. Jadi dari 0 sampai 31 itu 32. Jadi yang network ID-nya adalah 192, 168, 1.0. Host-nya adalah 192, 168, 1.1 sampai 192, 168, 1.30. Broadcast ID. Jadi network ID dan broadcast ID tidak boleh digunakan sebagai host. 192, 168, 1.31. Gitu. Nah, selanjutnya juga sama. 168, 1.32. Ini tinggal ditambah 32 aja dikurang 1. Berarti 63 ya? Kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi yang network ID adalah kelipatannya 32, broadcast ID adalah kelipatan 32 dikurang 1. 192, 168, 1.64 sampai 192, 168, 1.95. Nomor 4, 192, 168, 1.96 sampai 192, 168, 1.127 dan seterusnya. Sampai di sini 192, 168, 1.255. Gitu. Jadi kalau tadi saya kan lebih cepatnya karena misalkan ini 10, nah dibagi 32 nggak bisa kan, ya berarti host. 50 dibagi 32 nggak bisa host. Gitu, 32 bagi 32 ya berarti dia network ID. Gitu. Kalau misalkan saya tulis di sini misalkan 192, 168, 1.127/28 dibagi 32 nggak bisa. Cuma kalau saya tambah 128 bagi 32 bisa. Berarti ini broadcast. Simpelnya gitu. Jadi itu adalah the subnet mask ya. Jadi penting bagi kita untuk memahami tersebut gitu. Sekarang sampai sini ada pertanyaan? Biar pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang kalau memang Anda sudah mengerti, saya pingin yang lain yang belum menjawab ya. Supaya lebih yakin lagi saya. 192, 168, 1.15/28. 192, 168, 1.10/28. 192, 168, 1.20/28. 192, 168, 1.31/28. Nah, harusnya jadi 32 ya. 192, 168, 1 titik berapa ya? Agak sulit ini. 130/28
nomor 6 192.168.1.160/28. Oke, kalau memang tadi sudah paham, mungkin yang lain tolong dijawab ya. Saya mau nanya dulu boleh nggak, Pak? Oh, silakan. Itu yang di range yang pertama nih, yang contoh yang satu ini 192.168 itu network ID-nya bukannya harusnya 192.168? Oh, ada titiknya ya harusnya ya. Iya, salah tulis itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nah, apa namanya? Silakan. Kalau saya tanya, kira-kira udah bisa menjawab belum ya? Misalkan /28 gitu, berapakah subnet masknya? Coba Septiani jawab. Jahra, silakan. /28 subnet masknya adalah? Bapak, saya udah nemu. Ya. Itu 255-nya 3 kali, terus yang keempatnya 240. Oke, ya betul. /28 sudah kita ketahui subnet masknya adalah 255, 255, 255, 240. Oke. Sekarang karena sudah diketahui nomor 1 dan nomor 2 kira-kira bisa terhubung nggak? Terhubung, Pak. Ada jawaban yang berbeda? Ya pasti jawabannya tidak terhubung ya. Bapak. Hah? Salah berbeda. Ya, saya bicara begitu karena Anda harus teliti kembali gitu. Nomor 1, nomor 2, mungkin jawabannya terhubung atau tidak. Mungkin Anda bisa memberikan sebuah alasan kenapa nomor 1, nomor 2 terhubung ataupun tidak terhubung gitu. Soalnya terhubung, soalnya ID networknya sama ujungnya 1.0. Oke. Network ID 1.0. Boleh dijabarkan hostnya berapa? Hostnya ya, Pak? Iya. Hostnya itu dari 1.0 terus broadcast-nya sampai 1.15. Nggak terhubung berarti, Pak, nggak terhubung. Nah, itu kan sudah tahu ya. Oh iya, lupa, Pak, saya, Pak. Ya, artinya Anda bisa mengimplementasikan di simulasi di INSP atau di realnya juga sama. Jadi konsep ini bisa digunakan ya. Artinya ini jadi nomor 1, nomor 2 tidak dapat terhubung ya. Oke. Sekarang nomor 3 sama 4 ini gampang sih, dapat terhubung atau tidak? Terhubung, Pak. Terhubung karena network ID-nya berapa? Network ID-nya 192.168.16, Pak. Oke, saya rasa sudah pada paham. Nomor 56 kira-kira dapat terhubung? Silakan nomor 56 mungkin Nurul Hidayati, Nabila bisa menjawab, Murni Samiro, siapapun lah. Alvanisa Safira, Raihan, dan seterusnya. 56. Ini saya buat jawabannya ya, jadi belum tentu jawaban yang saya pikirkan benar gitu. Nomor 5 dan 6 jawabannya adalah tidak dapat terhubung ya. Jadi nomor 5 dan 6 tidak dapat terhubung. Silakan dicari sendiri ya. Karena apa gitu kan? Karena ya pasti berbeda network ID. Silakan dicari network ID-nya. Sekarang ini ya yang agak sulit ya. Oke, sekarang yang agak sulit. Dan saya juga belum memikirkan jawabannya karena saya harus menghitung dulu. Berapakah network ID, host, dan broadcast
untuk IP 168.1.0/22. Nah, ini. Silakan dipikirkan dulu, saya kasih waktu lah. Berapakah network ID, host, dan broadcast untuk IP 192.1.0/22? Saya belum tahu jawabannya. Oke. Yang paling mudah dulu tolong dijawab /22 itu subnet masknya berapa? Penjenjangan suara saya nggak ada. 192 Pak ujungnya. 255 3 kali 192. /22 subnet masknya. 224 Pak. Yang jelas 224 itu ambigu bagi saya. 255, 255, 255, 224. 255-nya berapa? 3 kali. Oh, berarti jawab. Silakan coba lagi. Oke Pak. 0 Pak, 255, 255, 3 kali 0. Silakan coba lagi. 255 2. 255 2 kali, terus 252 sama 0. Nah, itu baru itu. 252.0. Jadi ini kalau tadi kita belajar IP subnetting kelas C, ini adalah subnetting kelas B. Gitu. Jadi berbeda. Sekarang network ID-nya berapa ini? Network ID-nya. Dua 168.1.0 bukan Pak? Saya harus ngitung dulu. Ntar saya juga nggak tahu. Sepertinya salah. Sepertinya ya, karena ini saya baru hitung-hitungan kasar aja, sepertinya salah. Dan sepertinya menurut perhitungan saya salah. Coba. Silakan dijawab aja, jadi nggak ini. Silakan jawab aja, nanti tinggal saya bilang salah benar aja gitu. Uh, 192.168.0.0. Ya, network ID-nya adalah 192.168.0.0. Oke. Sekarang agak menjauh dikit, nanti hostnya kita bahas. Broadcast ID-nya berapa? Oh, sebelum itu. Sebelum network broadcast ID, berapakah jumlah, ini untuk memancing ya, jumlah host host yang dapat dimiliki ya. Kira-kira ini berapa jumlahnya ini? Kalau tadi ya berapa? Ya? 1024. 1024. Sebentar saya belum 2 pangkat 10 ya, benar ya? Saya kalau gini nggak 2 pangkat 10 ya. Mungkin kata teman Anda 1024. Oke. Nah, sekarang jadi dengan IP tersebut itu bisa mengakses sebanyak 1024 host. Nah, broadcast ID-nya berapa? Oke, kita jawablah biar ini. Saya akan coba jelaskan ya. 192.168.1.0/22 ya. Ini kan 255, 255, 252.0 ya. Jadi kalau di sini 255, 255, ada perbedaan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di sini titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau cara cepatnya adalah fokusnya di sini aja.
Jadi yang lain akan ngikutin. Jadi kalau saya ini lagi fokusnya di sini aja, titik 0. Jadi dia oke. Nah, jumlah bit 0-nya itu ada 2 ya, yang di apa sih bahasanya ini, yang di kolom 3 ya. Berarti 2 pangkat 2 ya, sama dengan 4 ya. Jadi maksudnya adalah berarti 192.168.0.0 sampai 192.168.0.255. Oke. 192.168.1.0 sampai 192.168.1.255. 192.168.2.0 sampai 192.168.2.255. Karena fokusnya yang di ketiga. Jadi dia 0, 1, 2, 3 kan itu ada 4 ya. 168 3.0 sampai 168 3.255. Nah, network ID-nya adalah 192.168.1.0. Broadcast ID-nya adalah 192.168.3.255. Kemudian host-nya adalah dari 192.168.0.1 sampai 192.168.3.254. Nah, buat proof-nya, pembuktian, ini kan 0 sampai 255 ada 256 kan? 0 sampai 255 ada 256. 0 sampai 255, 256. 30 sampai 3255, 256. Nah, ini silakan ini sama aja sama dengan 256 dikali 4 ya, sama dengan 1024 ya kalau teman Anda bilang. Gitu. Jadi pembuktiannya di situ. Cuma ya di satu sebagai apa namanya? Network, satu sebagai broadcast. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada Pak dari saya. Oke. Nah, berarti hostnya cuma 1022 Pak ya? Iya, hostnya 1022. Karena hostnya itu adalah hostnya berarti sebenarnya adalah 2 pangkat bit 0-nya kan ada 10 ya. 10 ini 2 pangkat 10 dikurang 2 gitu. Biasanya kalau cara cepatnya seperti itu. Itu sama dengan yang di atas juga, yang /28 sama 32 kan dari 0 sampai mana ini? 0 sampai 31 itu kan ada 32. 2 pangkat 5 32 dikurang 2 sama dengan 30 ya. Jadi ya 0 sampai 30 aja gitu. Jadi memang dikurang 2. Maka kalau Anda baca literatur itu ya minus 2. Maksudnya 2 pangkat N dikurang 2. Rumus cepatnya seperti itu. Ya, itu kalau ngajarin cara panjangnya capek saya. Ubah dulu ke binary segala macam gitu. Jadi mendingan cara cepat aja. Oh, berarti itu network ID-nya 1.0 ya? Apa 0.0 tadi? 0.0. Yang paling pertama. Jadi 1.0 adalah dia sebagai host. Jadi Anda bisa gunakan IP 192.168.1.0 dengan syarat subnetmasknya adalah 255.255.252.0. Gitu. Jangan kalau 255.255.0 ya nggak bisa. Tapi kalau 2520 Anda bisa gunakan. Anda bisa coba di simulasi. Kita coba deh biar ini kita sebentar. Mana ya? Oh, ini dia. Oke, kita buat tes. Ini kita kasih PC.
kita kasih PC, ini kita hubungkan pakai Swiss aja cukup. Oke, di sini kita mungkin nggak bisa diperbesar ya kalau ini 1.0. Kalau kita kasih 255, 255, 252, 0, ini nggak masalah. Apply. Ini 1.1 ya. Oh, nggak jelas di saya. Ini mungkin resolusinya harus di pengaruh nggak sih? Oke. Mana ya? Nah, apply, nggak masalah. Kalau di sini misalkan saya kasih 192.168.1.15 misalkan 255, 255, 255. Misalkan saya kasih 240, yang itu adalah broadcast ID, kita kasih apply. Wah, error ini. Seharusnya ini di packet tracer yang ngasih notif ya. Di sini dia nggak ngasih notif ya. Kalau berarti bug-nya Huawei nih. Kan nggak lucu. Nggak lucu lah, jadi nggak bisa saya demokan. Sekarang kalau saya demokan di packet tracer ya. Jadi saya coba di virtual hostbox-nya ya untuk ngetes ya. Tapi nggak saya okekan. Kalau nggak salah di sini juga bisa. Misalkan di sini saya kasih 1.15. Oke. Kemudian saya kasih di sini 240 ya. Kita oke. Atau saya perhitungan ya. 240 seharusnya sih iya nggak bisa. Nah, dia ngasih tahu bahwa ini nggak bisa digunakan karena ini sebagai broadcast ID gitu. Jadi seharusnya di Huawei juga dikasih itu. Misalkan saya kasih 16, nah dia juga akan ngasih bilang nggak bisa gitu. Nah seperti itulah. Tapi sayangnya pas di Huawei dia nggak ini ya, nggak notif kalau itu nggak bisa diokein aja, begitu. Oke, intinya kita sudah bisa buktikan di real IP ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, poinnya sudah kita dapatkan lah kalau untuk si network ya. Poinnya nomor 8 sudah kita dapatkan dan kita sudah coba latihan. Nomor 9, kalau ada pertanyaan silakan langsung aja. IP routing kita coba lihat dulu dia mau ngapain. Ya. Kita akan masuk ke IP routing ya. Jadi kalau
Anda bicara tentang, kalau kita bicara tentang routing IP, bayangkan ilustrasinya sama dengan Google Map ya. Google Map itu kalau misalkan dari Anda rumahnya mungkin ada di Palembang, jangan kejauhan ya. Misalkan dari UIN menuju Monas gitu kan. Google Map akan mencari semua jalur yang menuju Monas. Dia akan mencari semua jalur menuju Monas, kemudian dia akan memilih yang terbaik. Saat itu juga yang ke Monas itu jalur tercepatnya itu lewat mana. Nah, sama juga dengan routing. Routing dia akan mencari semua jalur untuk menuju tujuan. Kemudian dia akan pilih jalur terbaik. Konsepnya sama, gitu. Oke. Nah, nanti yang untuk menghubungkan network yang berbeda kita sebut namanya gateway ya, atau router ya. Jadi dia untuk menghubungkan network ID yang berbeda. Oke. Nanti di sini dia bisa tahu misalkan kalau lewat jalur 112 ini yang ke atas atau yang ke bawah gitu, karena memang network ID-nya berbeda ya. Routing table ini mungkin baiknya kita coba langsung praktek ya. Direct route. Oke. Direct routes. Ini penjelasannya agak nggak nyambung dengan yang saya ini, jadi apa ya? Sebentar. Ini aja deh. Oke, bahasa saya aja lah. Nah. Routing protokol ya. Routing protokol itu ininya adalah mencari semua jalur, kemudian dipilih yang terbaik. Nah, routing protokol ini, ini ada dua, secara statik dan secara dinamik ya. Oke, secara statik itu ada apa ya, plus minusnya ya. Pertama, plusnya adalah statik ini yang konfigurasi setiap jalur adalah admin. Jadi misalkan dari A ke B ke C, B ke C ke D itu admin yang atur. Lewat mana aja. Oke. Itu bukan plus ya, itu memang routing statik itu seperti itu ya. Nah, ini belum plus. Nah, baru kita bicara plusnya. Yang pertama adalah aman. Karena admin tahu jalurnya kemana aja. Yang kedua adalah waktu proses router memilih jalur terbaik itu tidak ada. Jadi tidak ada waktu proses ya. Jadi dapat mengurangi beban. Nah, sekarang minusnya apa? Minusnya adalah kalau 5 atau sampai 10 router, admin masih sanggup konfigurasi. Tapi kalau misalkan 50 sampai atau 50 atau 100 atau 300 router, maka adminnya mengundurkan diri. Ya. Artinya maksudnya dia nggak sanggup untuk jaring sampai 100 router atau apa gitu. Jadi salah jalur
dia teliti dulu, oh dia gimana segala macam gitu. Oke, itu minusnya. Itu aja sih ya. Nah, kemudian lagi routing dinamik ya. Routing dinamik ini ada OSPF, ada RIP, ada EIGRP, ada ISIS ya. Cuma kita nggak pelajarin. Di Huawei ini yang dipakai adalah OSPF dan routing static. Nah, OSPF mungkin ada slide sendiri, dia yang penting konsep dari routing dinamik yaitu admin hanya konfigurasi network yang dimiliki oleh masing-masing router. Jadi misalkan router A networknya apa yang dimiliki, router B networknya apa yang dimiliki gitu. Kemudian nanti router ini akan saling komunikasi sendiri dengan algoritma dari routing dinamik tersebut. Misalkan OSPF menggunakan link state algorithm. Gitu. Jadi apa namanya? Ya kebetulan Huawei hanya 2 yang dia nggak mau yang lain, OSPF dan routing static. EIGRP ini hanya merek Cisco. Jadi router dengan router dia hanya merek Cisco. Kalau mereknya Huawei atau yang lain dia nggak mau. Tapi isunya mulai 2020 sudah mau dengan router lain ya. RIP terlalu dikit, cuma 15 router aja. Jadi Huawei sebenarnya nggak tertarik dengan RIP juga. Dan tidak ada pembahasan tentang RIP gitu. Jadi ya sesuai dengan namanya jadinya rest in peace jadinya. Tapi maksudnya itu routing information protocol kepanjangannya. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita coba praktikum. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan coba praktik ya. Mudah-mudahan saya masih ingat ya, karena tipikal saya ini sebenarnya yang kemungkinan gagalnya itu lebih besar karena tidak memiliki persiapan dicoba dulu gitu ya. Langsung dihajar saja. Oke. Kita coba ada 2 router ya. Simple, kita coba 2 router dulu. Kita kasih ini PC. Nah, kalau misalkan kita nggak zamannya COVID-an ya, online ya, mungkin nanti kita bisa menggunakan lab yang ada di gedung TIK. Gedung TIK itu di kampus 2, NICT. Itu hibah dari Korea. Awalnya buat Kominfo, kemudian dikasih ke Win, hibahkan. Jadi perjanjiannya seperti itu. Nah, di situ banyak router-router asli punya Cisco. Jadi kalau memang kita nggak COVID-an, mungkin kita coba di NICT ya. Karena nanti akan dilihat kalau nggak ada pandemi ini, benar nggak sih ini NICT dibutuhkan oleh Win? Kalau nggak, kasih aja yang lain lah gitu. Nah kita, kalau saya pasti akan saya gunakan itu. Kita akan ke sana gitu. Cuma karena inilah masalah, ya ini di luar ekspektasi.
Jadi nggak bisa digunakan. Pak, mau tanya Pak. Ya. Saya lupa Pak, fungsi switch ngapain Pak ya? Fungsi switch itu ada, kita tulis aja dulu deh. Jadi switch itu ada di layar kedua. Router itu ada di layar ketiga. Gitu. Jadi layar kedua switch itu ya untuk network yang sama. Hanya untuk network yang sama ya. Kecuali kalau kita bicara VLAN ya, itu udah beda lagi, tapi fungsi dasarnya itu. Di layar ketiga maka dia untuk menghubungkan network yang berbeda dan routing gitu. Jadi kalau di jaringan realnya ketika ada di perusahaan mungkin lebih banyak switch ketimbang router. Jadi ini misalkan untuk si lantai 1, switch 1, ini misalkan lantai 2, nah ini mungkin router untuk menghubungkan lantai 1, lantai 2. Kalau dari ini switch itu lebih banyak portnya ya, lebih banyak port yang dapat terhubung. Kalau di sini gimana ngeceknya ya? Ada kalau nggak salah ada 24 port. Gitu. Jadi dia fungsinya untuk menghubungkan ke PC lah, bahasa gampangnya seperti itu. Ke PC atau ke access point atau ke wireless, pokoknya seperti itu, dan router ini menghubungkan network yang berbeda. Berarti kalau dari PC langsung ke router nggak bisa Pak ya? Bisa, tapi pemborosan. Pemborosan kalau Anda ingin setting jaringan PC ke router, karena router hanya interface-nya sedikit. Dia cuma 2 untuk Ethernet kabel, selebihnya untuk yang lain. Paling banyak dia 4 atau 5 atau 6 gitu. Dan kalau misalkan dari PC ke router, kemudian ada satu lagi PC ke router, itu IP-nya harus berbeda, network-nya harus berbeda, karena memang fungsi router untuk network yang berbeda. Gitu. Tapi kalau untuk network-nya sama, harus pakai switch. Seperti itu. Oke, Pak. Oke, ini kita buat jaringan yang simple aja dulu, nggak perlu yang susah-susah ya. 192.168.1.0/24. Kemudian di sini kita kasih 192.168.2.0/24. Di sini ini namanya point to point, jadi kita harus membiasakan menggunakan /30. Nah, saya kira masih ingat nggak nih? 10.1.1/0/30 bisa dikasih tahu ke saya network ID-nya berapa, hostnya berapa, broadcast ID-nya berapa. Silakan dihitung dulu biar agak nyambung. Net ID-nya 255, 255, 255, 252. Oke, sampai masnya itu ya. Oh iya, satu. Oke, sekarang untuk ID-nya. Gimana? Silakan Alvanisa, Salvira, Dava, Hariseni, Nabil, dan seterusnya. Dijawab aja. Tinggal saya bilang benar atau salah. Kalau benar biasanya udah langsung saya tulis. 10.110. Iya, 10.110. Host ID-nya, hostnya. 10.111, 10.112. Oke. Berarti broadcast ID-nya adalah? 3. 3.
Nah, slash 30 nanti kalau Anda setting router ya, jadi mana sih? Ini digunakan. Pertama untuk secure, jadi yang bisa terhubung ini hanya 10.1.1 dan 10.1.2. Nggak ada yang lain. Ini namanya point to point. Nanti kalau di ISP itu sering digunakan juga, point to point. Oke, jadi sekarang ini udah saya start belum ya? Lupa saya. Oh, udah. Sekarang kita ini biar nggak bingung, ini biasanya dia nulisnya begini, titik 1, maksudnya 10.1.1 gitu ya, titik 2, seperti itu. Oke, kita langsung aja. Ini kadang-kadang yang agak bingung ini karena kebetulan saya disuruh ngajar juga satu Cisco ya. Jumatnya ngajar Huawei, besoknya Cisco. Jadi perintah-perintahnya kadang-kadang kecampur. Saya cek lagi, oh ini perintah Huawei gitu. Jadi agak kebalik gitu. Kalau di Cisco enable config T gitu kan. Kalau ini SCS gitu. SCS router 1. Terus apa lagi? Lupa sendiri. Interface. Oh ini Ethernet ya. Enggak, aduh. Ini box-nya dari Huawei ini, kalau Ethernet ini nggak bisa di set IP nih. Coba kita tes aja dulu. IP at 192.168.1.1.24. Ya. Kalau ada IP at command not found, ini permasalahannya adalah saya bilang ini bugs ya, karena dia udah support harus gigabit ya. Oke. Ethernet semua. Wah, routernya harus beli yang mahalan dikit lah. Saya juga nggak tahu tipe router yang ini, nggak hafal juga saya. Ya kalau kita ini mungkin bisa saya lobby untuk hibah ke Huawei biar dikasih ya. Tapi itu ya GE, kita ulang lagi ya. Kalau Ethernet itu speed-nya itu 10 mega ya, sedangkan yang GE itu 1 giga. Jadi dia bermasalah di situ. Nah, ini jadi masalah karena saya lihat speed-nya kosong. Jadi di router di Swiss itu ada namanya tipe modular, ada namanya tipe fix. Tipe modular itu adalah kita bisa bongkar pasang interface-nya. Kalau tipe fix ya memang kita nggak bisa otak-atik. Di sini sepertinya kita harus menambah, tapi sebelum itu kita matikan dulu ya. Oh, ini sudah mati. Ini belum di ini. Karena kalau kita pasang spot GE combo 1, kok cuma satu doang? FE1, yang mana ya? Coba ini aja dulu deh. Oke. Kemudian kita nyalakan. Nah, yang di sini juga sama. Jadi kalau Anda nggak lihat rekaman mungkin agak mungkin bingung ya. Ini kita pakai GE, mudah-mudahan bisa. Kita tambahkan GE. Kita start. Oke. Kemudian ini GE ke GE. Kemudian kita mungkin menunggu. Oh, sudah ya. SCS R1 interface, kita lihat lagi. Ini nggak kelihatan, kita geser aja. GE00.
interface gigabit 0/0/0. Oke. API address 192.168.1.124. Oh iya. Banyak notif, ngopi pastanya jadi bingung. Lupa saya. Copy di sini. Oke. Apa sih saya mau ngapain? Oke. Kita sebentar exit. Oh, quit ya. Itu exit itu punya Cisco. Quit, kemudian tadi apa? No undo ya? Undo terminal off ya. Kalau di Cisco no IP domain lookup. Oke. Jadi niatnya juga nanti saya akan buat sebuah link. Karena setiap saya ngajar saya punya rekaman. Nanti Anda bisa biar bisa lihat lah. Oke. Kemudian GE200 ya. Kemudian kita balik lagi ke interface Gigabit Ethernet 2/0/0 API 10.1.1.30. Oke. With show API interface brief itu Cisco. Display IP interface brief ya. Memang bikin pusing aja, perintahnya beda-beda. Ini kita Oke, kemudian display API interface brief kita lihat di sini /24 up /30 up. Fokusnya di situ. Jadi kita bisa cek dia kondisi up. Kalau di sini up, di sini down, ya berarti ada yang mungkin belum diaktifkan ya. Jadi kita pastikan dia up. Kalau down memang berarti belum di setting. Sekarang kita masuk ke router selanjutnya. Oke. SCS R2 sebentar biar enggak undo terminal monitor. Oke. Interface Gigabit Ethernet 000 API 192.168.2.1. Oke. With interface Gigabit 200 API 10. Ya. Untuk verifikasi display IP interface brief. Oke. Nah, untuk melihat jaringan Anda bisa display current configuration ya. Jadi Anda bisa melihat konfigurasi saat ini, Anda bisa lihat display current configuration. Jadi semua konfigurasi ada di sini. Gitu. Sekarang
sudah bisa ya, maksudnya routernya sudah bisa di set. Ini kita buat satu-satu, ini kita ubah dulu ke 0, 168.1.1, apply. Ini jangan satu-satu, 1, 2. Mana ini? Ini mungkin ngambek ya. 21 lah. Gateway-nya nanti kita kasih 192.168.1.1. Kita apply. Oh, IP-nya beda-beda ya, 115, 121. Kemudian yang di PC ini kita kasih IP 2.1. Oh, kok 2.1? 11 lah. Oke. Nah, kalau kita coba ping, dia ke 121, ini pasti bisa ya. Ke 2.1, ini belum bisa karena kita belum kasih routing protokol ya. Dan ke 2.11 juga belum bisa. Karena sudah berbeda router. Dan ini juga sama. Ini saya sengaja coba dulu ya untuk pra. Oke, ping 192.168.1.15 ini belum bisa. Oke, kita coba ke 2.1, ini bisa. Sekarang kita coba routing statik ya. Hari ini kita coba routing statik. Khusus untuk routing statik, kalau routing dinamik kan kita mengasih tahu kita mau lewat mana. Kalau routing statik, si admin yang menentukan sendiri. Jadi dia akan set IP route 192.168.2. Ini sintaknya harus kita lihat dulu nih. Saya lupa. Bisakah kayak gini? Jadi dia IP routes ini dia lewat mana? Lewat tetangga. Tetangga paling terdekatnya mana? Jadi tetangga paling dekat adalah 10.1.1.2 ya. Oke, jadi memang bukan kayak gitu. Saya ngetes aja. Dah. Kan? Saya nggak enak yang pakai kayak gini. Not my style ya. Bisa sih gigabit Ethernet 0 berarti kalau gigabit dia yang 2/0/0 ya. Cuma di situ akan ambigu. Ditambahin Pak di root-nya, root statik. Gimana coba chat di ini, chat di ini. Apa benar API root di Huawei seperti ini? Saya juga lupa. 192.168. Jadi saya maunya mau menggunakan IP gitu. Dulu sih sudah sering, cuma pas lagi lupa ini yang jadi masalah. Oh, sudah di chat ya. API root statik. Oh. Oke, kita coba ya.
di sini kita harus clear dulu ya. Clear. Oke. IP root static. Oke, ya. 192.168.2.0 255 255 255.0 ke IP yang terdekat, dan nanti kalau saya tambahkan satu router ya lebih jelas. Jadi IP tetangga yang paling terdekat. Nah, itu doang. Udah selesai. Karena cuma satu router. Oke. Sekarang di router 2 IP root static 192.168.1.0 255 255 255.0 10 IP tetangganya ya. Nanti kita coba tambahin satu lagi untuk menguji. Kita sebelum itu verifikasi dulu. Verifikasinya gimana? Kita kalau nggak salah kalau di Cisco so IP root, kalau di sini display IP root. Routing table. Nah, dia menggunakan display API routing table. Anda lihat di static di sini. Ini berarti dia sudah, kalau direct ini berarti secara langsung ya, terhubung secara langsung. Jadi dilihat yang static. Gitu. Ini perintah-perintahnya memang pasti saya sering terlupa ini. Oke, router 2. Sekarang kita ke router 1. Jadi router 1 juga harus ada yang S. Kalau nggak ada yang S, berarti salah. Kalau ada yang S tapi masih nggak terhubung, berarti salah IP atau bisa salah network, bisa salah interface yang dituju, IP yang dituju. Gitu. Nah, sekarang kita coba kembali. Sudah bisa terhubung. Itu routing static. Ini kita coba. Nah, seperti itu. Sekarang, ya nanti Anda bisa lihat rekaman ya. Kita tambahkan satu lagi. Ternyata jaringan Anda adalah scalability. Scalability artinya dapat diperluas. Jadi ketika dapat diperluas, maka admin tolong dong tambahkan routing static lagi di jaringan ini. Pokoknya nanti kampus 1 sama kampus 2 bisa terhubung. Gitu. Hari ini ya, gitu. Oke, GE ke GE. Oh, dia salah beli router. Oh, salah beli router. Ya udah. Beli router lagi. Salah beli router, harganya mahal. Oke, jadi perlu cermat juga router yang spesifikasinya ya. Oh, kalau gitu kalau amannya beli router yang ada modular ya, tipe modular. Jadi Anda aman kalau interface-nya perlu di-upgrade ke lebih tinggi. Oke. Ini kita start dulu. Nah, karena ini ada, maka kita perlu tambahkan di sini menjadi titik 5. 10.115 maksudnya. Di sini menjadi titik 6. Ini kita kasih 192.168.3.0/24. Oke.
di sini berarti kita tambahkan satu jaringan baru. Interface gigabit Ethernet berapa ini? 00C1. API at 10 115 30. Oke. Di sini kita tambahkan. Nah, sekarang di router ini kita juga tambahkan di sini. Kemudian SCS R3. Oke. Interface nggak bisa disingkat ya. Tes aja lah. Ya sudah. Oke. (001) berarti si 192.168 berapa ya? 3.1. Interface ini berapa ya? Nggak kelihatan. 000. Ngapain kayak gini? Ini di Cisco. Ini gini. Nah, kalau enaknya Huawei gitu. Jadi saya nggak perlu Oke. Belum di-copy ya. Oke. Selanjutnya apa ya? Karena saya sudah tahu. Sebentar, kita ini dulu. Verifikasi dulu. Oke. Kita copy ke sini. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke routing static. API root static 192.168.1.2.0 255.255.255.0 itu dia harus lewat interface tetangga yang paling terdekat ya. Jadi adalah 10.115. 10.115. Oke. Kemudian yang 10 si router 1 dia harus lewat 10.115 juga karena interface yang paling terdekat. Gitu. Jadi dia nggak bisa melompat ya. Kalau melompat itu Echelon 7 ya, lompat lebih tinggi. Oke, sekarang karena ada tambahan di sini, maka di router ini kita tambahkan sys IP routing static 192.168.3.0 255.255.255.0 itu dia lewat tetangga paling terdekat ya.
yaitu adalah 2. 10, 1, 1, 2. Oke. Router 2 ini juga harus dikasih tahu dia. Jadi dia harus dikasih tahu, kalau nggak bisa terhubung. IP root static 192.168 3.0 255 255 255.0 10.116 gitu. Jadi itu makanya kalau 5 router, 10 router, 20 router mungkin masih sanggup ya. Tapi kalau 100 router, wah itu luar biasa perjuangannya. Bisa, tapi ya nambah lagi nanti kurang efektif. Oke. Selanjutnya kita ya mungkin nggak sabar, tapi kita cek aja dulu SOP-nya seperti itu. Routing apa ya ini? S-nya harus ada 2. Gampangnya gitu. Kalau S-nya cuma 1, nah ini S-nya sudah ada 2 ya. Lihat, pre ini adalah nilai kepercayaan ya, 60. Jadi namanya ada routing preference, nilai kepercayaan. Semakin kecil nilai kepercayaannya, maka semakin dipercaya. Maksudnya apa sih nilai preference? Kalau misalkan Anda setting routing di satu router, ada OSPF, ada routing statik, terus Anda lupa, maka router akan melihat nilai yang paling terkecil. Nilai yang paling terkecil 60. Maksudnya nilai paling terkecilnya ini. Kebetulan di Huawei suka OSPF. Nilai routing dia dikasih nilainya 10. Jadi kalau Anda pakai OSPF sama routing statik, maka OSPF lah yang menang. Sedangkan Cisco suka dengan routing statik. OSPF itu dikasih nilai 100, sedang statik 1. Maka kalau di Cisco, statik lah yang menang. Gitu. Saya nggak tahu kenapa mereka berbeda selera ya. Entah ingin tampak berbeda atau apa, saya juga nggak tahu. Jadi memang kalau dari sejarahnya, Cisco dulu awal sejarah terbentuknya ya. Terbentuknya routing ini sama Local Academy Cisco. Kemudian Huawei ingin cepat, makanya dia buat akademi juga gitu. Ya, kebetulan kita Indonesia sebagai konsumen ya, kebetulan ya ada kesempatan tutorial gratis. Artinya dengan banyaknya orang bisa menggunakan Huawei kan produknya makin dipakai gitu. Jadi saya ambil saja lah. Jadi Huawei kita kasih gratis, mereka ngasih gratis, kita ambil kesempatan itu. Oke. 192.168 3.10 misalkan. Kalau gateway-nya nggak dikasih, ya nggak terhubung ya. Nah, kita apply. Kita komen API config dulu, cek. 192.168 1.15. Oke. Pertama request timeout. Kedua, ketiga baru ketahuan. Kalau 1 sudah bisa, kemungkinan 2 juga bisa. 2 berapa? Saya lupa 2. 11 kali. Ya. Selesai kan? Seperti itu. Jadi itu routing statik. Ada tambah 4, 5, 6, 7, 8 bisa. Ada pertanyaan untuk routing statik? Oh, dia ada ini ya, ada, berarti saya improve sendiri ini praktikumnya.
Coba kita lihat. Sama aja ya. Oke. Di sini dia pakai loopback. Ya sebenarnya sih penambahannya lebih banyak di saya sih ya. Seperti itu. Pak, mau tanya Pak, Ya silakan. adminnya dibayar berapa Pak? Apa? Adminnya dibayar berapa kalau masang routing static? Adminnya dibayar? Berapa? Itu tergantung perusahaan. Tergantung perusahaan kan, kalau Anda kerja sebagai admin kan kalau masalah gaji saya kurang tahu itu berapa. Yang jelas kalau Anda punya sertifikasi Huawei ini, kalau nanti kita November akhir atau apa kita coba ya tergantung salary-nya. Kan biasa kalau karyawan tetap sama ini berbeda seperti itu. Cuma mungkin Anda akan agak jadi kagok dalam arti biasa simulasi tiba-tiba dikerja beneran. Ya, itu mungkin akan berbeda. Anda harus memasang kabel dan segala macam, itu yang berbeda di situ. Itu mungkin kagoknya di situ aja. Tapi setelah Anda bisa masang kabel segala macam, monitoring, Anda punya konsep cepat gitu. Seperti itu. Kalau masalah salary nggak tahu, saya nggak tahu. Di data center ya mungkin 10 juta kali gajinya. Ya lebih, atau coba-coba ke Pustipanda ditanya di situ. Kan ada yang di Pustipanda itu kan ada ISP-nya yang harus standby di sana. Nah, itu ada salary-nya. Seperti itu. Pak, mau tanya lagi Pak. Ya. Itu kalau koneksi routing static kenapa pakai kelas A Pak sama subnetnya 30? Ini adalah IP private. 192.8 sama 10 ini IP private. Jadi dalam ini Anda bebas mau pakai, yang penting harus pakai IP private. Ini IP private, asal Anda ini nggak boleh pakai IP 11 gitu. Jadi bebas. Kalau sudah LAN bebas. Jadi realnya sudah tidak ada namanya kelas ABC. Yang ada adalah subnetmask /24/20 yang akan pengaruh. Subnetmask itu pengaruh. Jadi kelas sudah nggak pengaruh. Karena Anda sudah dibebaskan untuk ini. Jadi kalau Anda mana ya? IP private mungkin paling atas kali ya. Nah, ini bebas, suka-suka. Oh. Suka-suka mau nomor 1, 2, 3 itu suka-suka gitu. Yang penting di antara range ini. Nah, memang kebiasaan saya pakai 10, itu aja, itu cuma udah kebiasaan doang. Kalau 17227 ini kurang apal di ini di memori ya, 12716 itu saya kurang apal. Jadi saya biasanya pakai A atau nggak B gitu. Oke Pak. Jadi kalau yang saya mau nanya Pak, yang router ini kan Bapak tadi makanya yang 10.0 dan sekian itu ya Pak. Jadi kalau misalnya pakai yang 192.168 juga bisa yang buat router? Bisa. Oh, oke Pak. Bebas. Yang penting fokusnya di subnettingnya di /30, jangan sampai ini /24. Ya kalau pakai /24 apa namanya? Saya bisa menghubungkan supaya switch itu dibuat pakai switch atau gimana, kemudian istilahnya kayak man in middle attack gitulah. Gitu. Jadi nanti misalkan karena ini /24 kan kan man in middle attack itu kan secara fisik dia dekat gitu dengan wilayah. Tinggal saya tambahkan aja di sini teks gitu kan jaringannya ke sini. Jadi saya bisa terhubung ke sini juga, ke sini juga. Dan saya bisa buat routing statik. Kalau ingin ke 20 lewat sini loh, bukan, atau 30 lah yang agak jauhan lewat sini. Nah, nanti kan ada agak rancu. Itu namanya positioning routing, meracuni router. Seharusnya ke sini malah lewat sini, nggak nyampe-nyampe gitu. Yang susah itu man in middle attack. Seperti itu. Jadi makanya di data center, orang yang bisa di data center itu adalah yang bisa dipercaya. Maksudnya bisa dipercaya bukan pakai tes psikologi ya. Maksudnya untuk masuk itu mungkin harus pakai sidik jari atau apa gitu. Jadi memang agak secure
Seperti itu, jangan sampai dirubah-rubah jaringannya gitu. Dan biasanya di data center ada kamera juga, jadi bisa ketahuan siapa yang lagi akses apa dan seterusnya. Ya, silakan ini apa? Ya, kalau ada pertanyaan. OSPF besok lah. Ini soalnya untuk satu sesi lagi nggak dengan konsep yang panjang dulu, baru nanti ini. IP versi 6, Interland dan seterusnya. Oh ya Pak, mau nanya Ya. Pak, buat PR yang kemarin tuh yang laporan itu perlu cover latar belakang segala macam nggak, Pak? Apa langsung aja? Sebentar. Ya minimal ada nama Anda lah. Kalau saya melihat isinya sih. Tapi kalau memang untuk latihan Anda ingin latihan membuat dokumen, nanti buat tugas akhir atau buat PKL, tapi memang harus dibiasakan sih. Dibiasakan ada covernya minimal gitulah. Ada penjelasan, ada gambar, ada penjelasan. Seperti itu. Karena beberapa kadang-kadang pas ada yang tugas akhir itu karena nggak biasa buat laporan, kalau offline saya orangnya rajin coret-coret gitu, saya coret-coret gitu. Kalau komputer itu jadi nggak bisa coret-coret jadinya. Oke Pak. Ya. Oke, apa ya? Ini mungkin kembali lagi ke tugas ya, biar Anda ini. Jadi tugasnya yang reka ulang apa yang saya kerjakan itu aja. Yang di video ini kebetulan Anda harus download video ini ya. Routing statik. Jadi kalau ini bisa karena terbiasa. Ya. Tugas routing statik sesuai dengan video ya. Gitu. Jadi mungkin yang kalau di sini kan mungkin yang aktif beberapa, tapi kan ada yang nggak aktif ya, kita nggak tahu. Ya itu yang agak sulit ke kontrolnya di situ. Yang nggak aktif ini yang memang, jadi biar semuanya kelihatan aktif lah dengan tugas-tugas ya. Ini saya set agak 2 minggu dulu deh. Oke, ini lihat ada tanggalnya 26 Oktober. Gitu kan, nggak kedengaran kan ini suara si Siti Khadijah dan segala macam kan. Dia nggak protes, namanya saya pakai buat user. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ini saya stop recording dulu.